Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Bagi yang pertama kali mengakses video ini, di dalam rangkaian kuliah virtual ini saya membaca dan membahas dan mereview tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning, yang bisa Anda baca secara gratis di Google Playbook. Link bisa Anda cek di dalam deskripsi. Di dalam buku ini meskipun terbit sejak tahun 2008 tapi masih relevan karena bersifat generik atau bersifat umum. Di bagian-bagian awal saya sudah membahas tentang konsep dasar dari bencana, jenis dan tipe-tipe bencana, kemudian melangkah ke tahapan dari DRP atau Disaster Recovery Planning. Ada 5 tahapan, yaitu inisialisasi, analisis resiko, business impact analysis, penyusunan DRP, dan pemeliharaan atau maintenance DRP. Di tahapan inisialisasi sudah saya bahas bahwa di situ ada 2 faktor penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Kemudian yang kedua, analisis resiko. Ada 3 unsur di situ, yaitu manajemen resiko, identifikasi resiko, dan evaluasi resiko. Di bagian ketiga, business impact analysis, ada 2 tahapan sekuensial, yaitu penyusunan business impact analysis dan respon krisis. Sekarang kita ada di tahapan keempat, yaitu penyusunan DRP. Yang pertama adalah fase aktivasi, sudah saya bahas di video sebelumnya. Ada 3 tahapan di situ, yang paling penting yaitu pengumpulan ulang data, penyusunan tim penanganan bencana, dan penyusunan standar prosedur. Sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu fase pemulihan atau recovery. Jadi ada penyusunan fase aktivasi awal pada saat ada bencana, dan ada penyusunan DRP untuk recovery. Apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan pada saat bencana itu sudah dinyatakan selesai. Kalau mungkin pada saat video ini dibuat itu keadaan new normal. Belum sebenarnya ya, belum selesai pandemi ini. Tapi ada yang sudah menganggap oke lah, kita sudah mulai bersikap normal. Nah, begitu. Pada fase pemulihan ini yang penting adalah pemahaman terhadap chain reaction. Dan ini seharusnya ada di tahapan sebelumnya, yaitu tahapan business impact analysis. Dan juga harus diperhitungkan cost of failure. Ini di tahapan awal ya, di tahapan inisialisasi. Contoh misalnya di departemen purchasing, apa yang dilakukan gitu? Ya sudah pulih Pak sistem informasinya, oke. Itu apa yang kemudian berhubungan dengan departemen purchasing ini? Oh, ada stok dan inventory. Apakah sudah betul datanya? Bagaimana dengan yang sudah terjadi di gudang? Bagaimana yang sudah terlanjur dijual sebelumnya dengan proses manual? Bagaimana dengan pasokan stok yang terhambat? Nah, itu semua harus diperhitungkan awal dan itu termasuk di dalam fase pemulihan. Nah, sehingga ada formulir recovery prosedur, dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, semua ini hanya contoh. Tidak ada sebenarnya format yang paling baku, itu tidak ada. Kalaupun menggunakan standar tertentu silahkan. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari tiap organisasi atau perusahaan tersebut. Juga harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat terjadi bencana. Jadi ada kolom akibat, ada kolom rencana pemulihan dan keterkaitan atau sebelumnya saya sebut sebagai
chain reaction. Kalau kita buat diagram seperti ini. Jadi ada recovery control yang itu dikendalikan oleh chain reaction dan business impact analysis dan recovery team. Fase ketiga adalah BCP atau business continuity. Sebenarnya business continuity ini akan ada di pembahasan yang berbeda ya. Karena DRP-nya sendiri itu adalah bagian dari BCP. Ya. Sedangkan DRP sendiri itu sebenarnya hanya sampai aktivasi dan recovery. Yang penting proses bisnis tetap berjalan. Normal atau tidak itu enggak tahu, yang penting jalan dulu lah. Gitu. Yang penting kita masih bisa melayani publik. Kalau itu pelayanan, kalau itu produksi ya penting kita masih bisa produksi. Tapi berkurang Pak gitu. Kita hanya bisa berproduksi selama separuh saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Seperti misalnya pada saat pandemi ya, pada saat video ini dibuat, begitu perkuliahan gitu ya, keputusan dari Kemendikbud tidak boleh tatap muka dalam 1 semester. Apakah perkuliahan kemudian berhenti total? Ya tidak, harus jalan. Nah itu sudah masa aktivasi dan recovery. Apakah normal? Tidak normal ini. Bukan new normal sebenarnya, tapi tidak normal. Tapi pokoknya running. Pokoknya kuliah masih berjalan. Ya, belum sampai ke tahapan ini, belum. Tetapi harus ada pelatihan. Ya, dan ini yang terjadi hampir di semua kampus, di semua universitas, bahwa karena tidak ada ini begitu, maka akhirnya yang terjadi kepanikan. Mungkin beberapa universitas sudah memiliki kesiapan dari sisi sumber daya manusia ataupun infrastruktur untuk menjalankan perkuliahan online. Tapi saya yakin dan saya tahu pasti ada banyak yang tidak siap. Baik itu dari sisi infrastruktur ataupun dari sisi manusia. Karena tidak ada insiden tim, tidak ada disaster team, sehingga akhirnya yang terjadi kepanikan. Dan orang Indonesia kalau panik itu mereka biasanya mencaci maki. Anda bisa lihat gitu ya, pada saat video ini dibuat tahun 2020, bisa lihat juga komentar di sosial media ya, yang mencaci maki Kemendikbud, termasuk menterinya, termasuk macam-macam. Yang sebenarnya itu sebagian besar dikarenakan mereka sebenarnya tidak siap. Kalau siap, ya nggak akan ada caci maki tadi. Kalau mereka tidak panik, ya nggak akan ada tadi. Yang ada adalah sekarang setelah panik itu kecanggungan, awkwardnya. Jadi bingung mau melakukan apa. Ya, sehingga kalau kita buat diagram seperti ini, ada fase aktivasi, fase recovery, dan high availability. Ya, high availability ini sudah saya bahas sebelumnya di bagian awal, di mana itu ada meminimalkan cost of failure. Jadi gimana caranya supaya ya kita rugi, iyalah namanya bencana pasti ada kerugian, tetapi bagaimana kerugian itu bisa sangat minim, diminimalkan. Bagaimana caranya meminimalkan? Ya kita harus punya planning terlebih dulu. Apakah nanti rencana itu akan lancar, berjalan 100%? Jawabannya ya belum pasti. Tapi kalau kita tidak punya rencana, maka tadi yang sebelumnya saya sebut, yang terjadi kepanikan. Kalau kita punya rencana, ya mungkin nanti ada panik, tapi tidak terlalu lama paniknya tadi. Itu adalah tujuan kita. Nah, baru nanti kita akan masuk ke dalam fase pemeliharaan. Ya, dan fase pemeliharaan ini akan kita bahas di bab berikutnya. Masih di dalam penyusunan DRP ini ada satu hal yang paling penting, yaitu untuk orang IT-nya, yaitu dari sisi teknikal. Dari sisi teknikal ini secara umum sebenarnya bisa dijadikan satu.
mulai dari unsur perencanaan, mulai dari itu backup atau apapun istilah mereka, penanganan kesalahan pada saat aplikasi tadi disusun, rencana backup dan recovery, apakah masih mau menggunakan media lama seperti tape backup atau CD atau DVD, atau hanya cukup menggunakan cloud atau hard disk saja, hard disk eksternal, kapan harus di override, tahunan, bulanan, mingguan, database apa yang digunakan. Ya, ini semua dari sisi teknis, termasuk dari sisi pengembangan sistem yang sekuensial berbasis objek, sehingga jika ada sesuatu terjadi bisa langsung dilanjutkan, bisa langsung dimodifikasi. Jadi mulai dari software planning, ya, ada validasi dari aplikasinya, ada perencanaan backup dan recovery, ada blueprintnya, sehingga kalau ada restore yang salah, gagal, kita bisa tahu di mana tempatnya kesalahan tadi, bisa direvisi. Dari sisi perangkat keras, dari sisi upgrade perangkat keras, kemudian dari sisi penataan jaringan, kena gempa pak gitu, gimana ini? Ada yang putus di sini dan di sini, ada blueprintnya nggak penataan jaringan tadi? Kemudian dari sisi perkembangan kuantitas pengguna, waduh ternyata ada user ya di ruangan itu, saya kok nggak tahu. Nah itu contoh yang sederhana. Sehingga harus ada rencana jangka panjang yang baik dari sisi perangkat keras, dari sisi jaringan terutama ya. Ini kalau kita rangkum secara umum. Biasanya orang-orang IT kalau di perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang punya standarisasi tertentu, ISO, IEEE atau apapun yang digunakan, mereka semua sudah melakukan antisipasi untuk hal-hal ini. Maaf ada gangguan tadi lewat. Kemudian ada unsur implementasi yang harus konsisten, punya komitmen yang tinggi. Ini sudah saya jelaskan di awal ya, di tahapan inisialisasi, komitmen manajemen, bahwa sistem informasi, data itu adalah hal yang paling penting dan harus dijaga. Kemudian dan kontinuitas perawatan ini juga termasuk di dalam komitmen manajemen juga. Ya, dan kalau kita rangkum seperti ini. Jadi dari sisi teknis kita harus konsisten. Planning di tiap tahapan harus punya komitmen yang tinggi. Ini di inisialisasi sudah ada komitmen manajemen bahwa sistem ini penting loh. Sistem informasi ini adalah tulang punggung dari perusahaan untuk melaksanakan operasional atau kegiatan sehari-hari. Dan harus continue, tidak boleh terputus planning tadi, penanganan tadi. Ya, Pak, sudah bosen mungkin ya, males. Nah, itu gunanya ada penjaminan mutu di dalam satu organisasi atau perusahaan. Kalau di produksi biasanya malah kebanyakan penjaminan mutu hanya di bagian produksi, tapi tidak di bagian lain. Tapi beberapa perusahaan yang sudah menengah ke atas, mereka sudah melaksanakan biasanya audit internal. Nah itu menjaga kontinuitas, menjaga komitmen dari penyusunan DRP sampai dengan ke unsur pemulihan atau recovery. Ini hampir mirip ya dengan yang sebelumnya, di mana ada corporate officer cadangan dan pemeliharaan. Nanti ini akan dibahas di berikutnya. Oke. Jadi sisi teknisnya secara garis besar ada 4: planning, implementation, recovery, dan maintenance. Kita semua sudah membahas itu beberapa bagian. Dan ini merupakan fase yang paling penting, jadi kunci utama dari DRP ya, karena memang penyusunannya. Tetapi
Semuanya tetap harus dilakukan secara sekuensial dari mulai inisialisasi, analisa resiko, dan business impact analysis. Ini rangkumannya saja. Dan nanti di tahapan berikutnya kita akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu pemeliharaan DRP. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.